Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Fadah akan membuat video edukasi untuk menangani anak dengan gangguan komunikasi. Saya mahasiswi semester 2 Universitas Terbuka. Baiklah, anak dengan gangguan komunikasi ini biasanya dia lebih suka menggunakan bahasa isyarat atau hanya dengan menunjuk-nunjuk saja, tidak mau mengucapkan kata dari benda tersebut. Misalkan bola, balok, dan sebagainya. Dia hanya seperti itu. Bukan biasanya anak ini memang tidak seperti anak-anak pada umumnya. Dia mungkin memiliki gangguan pendengaran atau gangguan pada lisannya. Bagaimana cara untuk mengintervensi anak seperti ini? Pertama, ketika dia menginginkan sesuatu, biasakan anak ini untuk menyebutkan bendanya. Misalkan dia menyebut satu benda, kita akan mengajarkan bagaimana cara menyebut benda itu satu persatu suku katanya. Misalnya balok, kita akan mengajari dia bagaimana pelan-pelan mengatakan ba dan lo, ba lo. Seperti itu terus diulang-ulang. Besoknya seperti diulang lagi. Karena memang hasilnya tidak bisa cepat, harus perlahan-lahan dan dibiasakan. Yang kedua, kita bisa mengenalkan bermacam-macam gambar dengan mengatakan tentang benda itu. Intinya adalah kita harus berusaha semaksimal mungkin agar dia mau mencoba untuk mengucapkan nama dari benda tersebut. Misalnya mata atau mulut. Menggunakan artikulasi harus sejelas mungkin. Karena memang untuk anak yang berkebutuhan khusus seperti ini tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang normal. Boleh saja kita tetap ada menggunakan bahasa isyarat, tetapi tetap harus ada pengucapan. Misalnya minum. Nah, tangan boleh seperti ini, tetapi berusaha untuk mengucapkan minum, makan. Pelan-pelan seperti itu. Kita bisa membandingkan dua benda. Ketika dia menginginkan sesuatu dan menunjukkan satu benda yang banyak ada isi di dalamnya, biasakan supaya dia memilih lebih spesifik. Misalnya, dalam satu kotak atau satu lemari, dia menunjuk lemari saja, tapi sebenarnya ada sesuatu yang dia inginkan. Maka kita beri pilihan di lemari itu. Misalnya ada, kamu mau ini boneka atau bola, boneka atau bola. Beri jeda beberapa detik untuk dia merespon. Karena memang anak berkebutuhan khusus tidak bisa merespon dengan cepat. Kita harus memberi waktu agar dia bisa menyerap apa yang kita ucapkan. Kita juga bisa melatih pelafalannya dengan menunjukkan kartu seperti ini. Misalnya ini, kuda. Kita lihatkan gambarnya dan biarkan dia mengikuti. Kuda, seperti itu. Atau yang lain. Kata. Tetapi ingat bahwa intervensi seperti ini harus dilakukan secara terus-menerus. Tidak bisa mendapatkan hasil yang instan, harus terus diulang setiap hari. Kalau memang dia bisa menangkap apa yang kita ucapkan, terutama untuk gangguan pendengarnya itu masih ringan, tidak yang skala berat, maka dia masih bisa merespon, menerima dan mencerna apa yang kita contohkan. Lama-kelamaan ketika intervensi dijalankan setiap hari, dia pasti akan menunjukkan perubahan. Berikut ini adalah salah satu permainan yang kita bisa gunakan untuk mencoba mendorong anak dengan gangguan komunikasi ini lebih bersemangat atau tertarik untuk mengucapkan kata dan tidak tergantungan pada isyarat verbal. Seperti ini misalnya, kita punya kotak
yang sudah dihias. Di dalam kotak ini akan diisi dengan berbagai macam hal atau mainan yang anak tersebut sukai. Ketika dia menginginkan sesuatu, atau kita bisa bermain tebak-tebakan. Kita bisa bermain tebak-tebakan dengan benda-benda yang ada di dalamnya. Misalkan kotak ini ada balok di dalamnya. Kita bisa melakukan tanya jawab dengan anak tersebut. Sebut saja anak ini, misalnya namanya Dava. Dava, apakah kamu tahu ini? Nah, dia misalnya dia mengangguk, maka apa ini? Ketika dalam 10 detik dia belum bisa menjawab, kita kenalkan, ini balok. Nah, biarkan dia mengikuti. Sama dengan benda yang lain, seperti bola, maka biarkan dia mencerna. Usahakan memang kotak tersebut diisi dengan mainan yang dia sukai. Dia menginginkan benda yang ada di kotak ini, maka kita akan memberikan jika hanya dia mau mengucapkan nama bendanya. Misal dia menunjuk sesuatu di dalam kotak itu, dia menunjuk, kita ambil apa yang dia tunjuk. Misalnya ini yang dia tunjuk, maka kita bisa menjajarkan dua benda seperti ini. Kamu ingin bola atau balok? Kita akan memberikan sesuatu dari dua ini jika dia mau mengucapkannya. Nah, ketika dia bilang balok, nah jadi kita berikan sambil memberikan pujian. Wah, hebat sekali kamu menginginkan balok. Ya, beri pujian-pujian kecil seperti itu. Jika dia belum bisa mengucapkan dengan baik, maka kita bisa memberikan bantuan, seperti dengan memegang tangannya pelan-pelan, kita ucapkan balok. Kalau dia hanya masih bisa mengucapkan satu suku kata saja, tidak apa-apa, kita bisa membantu dengan sedikit suku kata. Misalnya balok, kita ba, ya biar melanjutkan lo, atau mo, ya dia melanjutkan bil. Nah, itu ya teman-teman. Melatih anak dengan gangguan komunikasi harus benar-benar bertahap. Tidak bisa langsung banyak kata yang dia ucapkan. Kita bisa mulai dari kata yang sederhana, mudah diucapkan. Satu kata dulu. Ketika sudah mulai menunjukkan perkembangan, baru kita bisa memulai dengan menambahkan frasa atau menambah menjadi dua kata. Tapi semuanya harus pelan-pelan. Anak dengan gangguan komunikasi ini sebenarnya dia mau berinteraksi dengan teman-temannya, tapi memang harus dengan pengawasan karena seringkali dia frustasi ketika tidak ada teman yang memahami apa yang dia ucapkan. Maka akan berada dengan kecemasan, tantrum atau sebagainya. Sebagai pengasuh atau pendidik, kita harus lebih memperhatikan dan selalu mengawasi. Nah, seperti itu ya teman-teman, untuk melatih anak dengan gangguan komunikasi. Ya, dengan kata yang sederhana, mulai dari satu suku kata, dua suku kata, baru setelah itu bisa ditambah lagi menjadi dua kata, dan seterusnya. Terus intervensi boleh dilakukan, tetapi tidak boleh membuat anak merasa tertekan atau terintimidasi. Yaitu intervensi yang dilakukan dengan terus-menerus akan membuahkan hasil tentunya. Terima kasih. Demikian video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.